Memikirkan kekuatan mengerikan dari air laut mati, Qin Chen sangat gembira, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan dalam pedang karat misterius tersapu dengan kegilaan yang putus asa. Kekuatan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya berkembang seperti lautan luas, terus-menerus mengalir ke alam keteraturan yang ditampilkan oleh penguasa pemakaman kematian. Suara retakan padat di alam menjadi semakin keras, dan domain yang dibentuk oleh penguasa pemakaman kematian terpecah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ekspresi penguasa pemakaman kematian berubah drastis saat ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa alam transenden Dewa Viantin tingkat kedua dapat menembus domainnya sendiri dalam sekejap. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tapi sebelum kepanikan di hatinya mereda, dia segera merasakan niat membunuh yang mengerikan dengan cepat merembes ke dalam klonnya melalui domain keteraturannya. Hanya dalam waktu singkat, dia merasakan bahwa ada perasaan perih, dan proyeksi klon yang terbentuk sepertinya akan meledak. Ia semakin kaget lagi, karena ia langsung merasakan bahwa niat membunuh ini sangat mirip dengan niat membunuh yang terdapat di kedalaman laut mati. Apakah kamu telah menguasai niat membunuh di laut mati? Ini tidak mungkin, ucap penguasa pemakaman kematian langsung berkata dengan kaget dan marah. Penguasa pemakaman kematian tidak lagi berani ragu. Dia mengangkat tangannya, dan sabit hitam pekat muncul di tangannya. Saat sabit hitam pekat itu muncul, kekosongan di sekitarnya mengeluarkan suara robek seperti kain. Sabit hitam pekat ini muncul, ia telah dikorbankan oleh penguasa pemakaman kematian dengan seluruh kekuatannya. Semburan suara gesekan yang keras pada kaca terdengar di mana-mana, seperti deru angin dingin yang bertiup melintasi tanah kosong dan dingin di tengah musim dingin, dan cahaya hitam dengan warna seperti kabut dingin langsung menembus celah di antara dia dan Qin Chen. Niat membunuh yang mengerikan yang dibentuk oleh pedang karat misterius di depan Qin Chen terus-menerus terkoyak oleh cahaya hitam legam ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mendengar semburan suara retak, dan dia tahu bahwa area niat membunuhnya yang belum sepenuhnya terbentuk terus-menerus dipatahkan oleh pembunuhan sabit kematian. Qin Chen tahu di dalam hatinya bahwa bidang niat membunuh yang dia bentuk hanya karena dia menggunakan aura pembunuh di laut mati. Dia tidak mengontrol bidang ketertiban sama sekali. Sekarang, dia bahkan belum sepenuhnya memasuki transendensi tingkat kedua. Masih terlalu lemah untuk menghadapi orang kuat teratas transendensi rangkap 3. Pada saat kritis ini, Qin Chen langsung mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan dan melayangkannya di atas kepalanya. Istana 10 Kesengsaraan memancarkan gelombang cahaya hitam, yang langsung menyelimuti Qin Chen, dan kemudian pedang karat misterius dikorbankan dengan gila-gilaan oleh Qin Chen. Selain itu, air laut mati dipadatkan oleh Qin Chen dan langsung diubah menjadi sungai besar dan ditebas. Sungai laut mati yang gelap dan dalam juga membelah ruang antara kedua orang itu dan menghantam penguasa pemakaman kematian. Niat membunuh yang mengerikan di sungai panjang yang terbentuk oleh air laut mati langsung mengejutkan jiwa, terutama perpaduan pukulan ini. Aura pembunuhan permanen Qin Chen membuat semua orang kuat transenden di sekitarnya merasa bahwa jiwa mereka akan hancur total sebelum mereka melihat sungai kematian yang panjang ini. Sungai laut mati dan sabit kematian bertabrakan. Air laut dalam dengan niat membunuh dan cahaya gelap yang dibawa oleh sabit kematian meluap. Setelah sungai panjang dan cahaya hitam meluap, pedang karat misterius Qin Chen melambat, tetapi bilah gelap sabit kematian langsung dihempaskan oleh Qin Chen. Penguasa pemakaman kematian tampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan yang dia kembangkan dari sabit kematian yang paling berharga akan dipatahkan oleh anak di depannya. Dalam keterkejutannya, bayangan sabit kematian di tangannya langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan berkabut. Terdengar suara gemuruh lagi, karena hantu sabit kematian hanyalah sebuah proyeksi yang dipadatkan oleh penguasa pemakaman kematian dengan sumbernya sendiri. Ia terus-menerus dipengaruhi oleh laut mati yang perkasa. Sesaat kemudian, terdengar suara dentuman, hantu sabit kematian langsung runtuh di bawah sapuan laut mati dan meledak menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, sabit kematian ini hanyalah bayangan yang dipadatkan oleh proyeksi asli dari klon penguasa pemakaman kematian, bukan sabit kematian yang sebenarnya. Namun, air laut mati yang ditampilkan dalam pedang karat misterius Qin Chen adalah air laut mati asli yang diserap dari mata air laut mati. Bagaimana itu bisa menahan serangan Qin Chen? Setelah hantu sabit di depan penguasa pemakaman kematian meledak, air laut mati yang ditebas Qin Chen terus berlanjut. Sungai panjang yang besar itu seperti tsunami,
menghantam klon penguasa pemakaman kematian dalam sekejap. Seteguk esensi sumber tak terlihat dan darah muncrat. Awalnya, penguasa pemakaman kematian di depannya hanyalah proyeksi dari klonnya, bukan tubuh aslinya, dan tidak akan memuntahkan darah sama sekali. Namun, di bawah pengaruh air laut mati, sumber kekuatan dari klon penguasa pemakaman kematian ini secara langsung menyembur keluar, dan terbang ribuan kaki jauhnya sebelum berhenti. Aura di tubuhnya sudah berbintik-bintik, dan dia jelas mengalami banyak trauma. Lord Reaper. Di kejauhan, di tepi mata air laut mati, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya yang baru saja mengorbankan harta pertahanan mereka ketika dikejutkan oleh dampak yang mengerikan. Kemudian mereka melihat pemandangan Lord Reaper terluka parah dan terbang terbalik. Desisan gemetar terungkap karena ketidakpercayaan, dan ada kepanikan di mata mereka. Lord Reaper sebenarnya terluka dan terlempar ke belakang. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Pada saat ini, pedang karat misterius dan air laut mati yang luas telah jatuh ke tangan Qin Chen lagi. Namun, Qin Chen tidak berhenti di situ. Mengambil langkah maju, auranya menjadi semakin ganas, dan pedang karat misterius di tangannya bahkan menjadi semakin kuat. Semua orang di sekitar merasa ngeri melihat proyeksi tiruan dari Lord Reaper, tetapi anak di depannya, selain dia bisa bertahan, dia juga tidak terluka, dan bahkan dia memukul mundur klon Lord Reaper. Apa-apaan ini? Memukul mundur klon Lord Reaper dengan satu gerakan, dan aura Qin Chen melonjak. Aura yang luas sepertinya mampu merobek segala sesuatu di dunia, dan kekosongan di sekitarnya membuat raungan yang mengendalikan. Niat membunuh di laut mati, kamu sebenarnya mengendalikan niat membunuh di laut mati, bagaimana kamu melakukannya? Ucap Lord Reaper menghantam ke belakang dengan keras, menatap Qin Chen dengan mata ketakutan dan marah. Pada saat yang sama, ada sedikit kejutan di kedalaman matanya, seolah-olah melihat keindahan yang tiada taraf. Niat membunuh di laut mati adalah salah satu kekuatan yang selalu ingin dikendalikan oleh para penguasa kawasan terlarang, namun sejauh ini, belum ada penguasa kawasan terlarang yang mampu melakukannya. Namun anak di depannya justru mengendalikan niat membunuh di laut mati, yang membuatnya bersemangat. Jika dia bisa menangkap anak di depannya, bukankah dia juga bisa memata-matai metode mengendalikan niat membunuh di laut mati? Pada saat itu, di seluruh tanah terlantar, apakah ada penguasa area terlarang yang bisa menandinginya? Yang paling mengejutkan Lord Reaper adalah setelah pertarungan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa Qin Chen di depannya sama sekali bukan sosok transenden tingkat ketiga, tetapi hanya sosok transenden tingkat kedua. Bahkan kekuatan transenden tingkat kedua di dalam dirinya tidak terlalu kuat. Seseorang dengan tingkat kultivasi dan 2 tingkat transendensi seperti itu sebenarnya dapat mengendalikan niat membunuh di laut mati. Rahasia macam apa yang dia miliki di tubuhnya? Bagaimana aku mengendalikan niat membunuh di laut mati? Apa hubungannya denganmu? Ucap Qin Chen mencibir. Jika dia masih memiliki ide untuk menaklukkan orang-orang dari makam Ming Yan ini, maka dia tidak berniat menegosiasikan persyaratan dengan Lord Reaper di depannya. Niat membunuh melonjak. Kali ini, Qin Chen langsung mengaktifkan hukum ruang angkasa dan sepenuhnya mengintegrasikan niat membunuh ke dalam pedang karat misterius dengannya. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi serangkaian retakan ruang, yang bergabung menjadi cahaya pedang dan menebas dengan keras. Dalam cahaya pedang, niat membunuh yang terkandung dalam pedang karat misterius itu sendiri dikombinasikan dengan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati. Lord Reaper telah melihat kekuatan serangan mematikan di laut mati dan tidak berani mengabaikannya. Saat Qin Chen mengambil tindakan, sabit kematian di depannya mengembun lagi. Pada saat yang sama, kekuatan gelap aturan kematian yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya. Aturan kekuatan kematian ini berubah menjadi pusaran air seperti riak. Dikombinasikan dengan sabit kematian, mereka menuju ke arah Qin dengan niat membunuh hitam pekat. Di samping, Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya juga diam-diam gemetar. Dia sudah bersiap. Begitu Lord Reaper berada di atas angin, dia akan segera menyerang Qin Chen sehingga Lord Reaper dapat segera menangkapnya. Lord Reaper telah merasakan kekuatan Qin Chen sebelumnya, dan mengetahui bahwa kekuatan terkuat Qin Chen adalah niat membunuh di laut mati, jadi kali ini dia langsung membakar sumbernya, mempertaruhkan cedera serius untuk mengalahkan serangan niat membunuh Qin Chen, dan kemudian langsung menangkap Qin Chen. Dia percaya bahwa selama serangan Qin Chen tidak dapat menghancurkan wilayah keteraturannya,
dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qin Chen. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Qin Chen untuk menahan serangannya dengan tingkat transendensi gandanya. Namun, ketika serangannya bertabrakan dengan serangan mematikan Qin Chen, Lord Reaper dengan cepat merasakan ada yang tidak beres. Serangan sabit kematiannya diluncurkan, tapi lambat seperti bulu yang berterbangan di langit. Saat berikutnya, dia merasa bahwa waktu dan ruang di sekitarnya telah menjadi sangat padat. Semua serangannya yang bergerak maju dalam kehampaan seolah-olah terjebak dalam rawa, tetapi serangan lawan tidak terpengaruh sama sekali, dan dia menunggu reaksinya. Ketika dia datang, cahaya pedang hitam pembunuh Qin Chen telah menyapu langit. Lord Reaper langsung ngeri. Jika ini terus berlanjut, serangan Qin Chen akan mengenai dia sebelum serangannya bisa menimpa Qin Chen. Dia sekarang hanyalah sumber klon. Jika dia terus dikonsumsi, dia pasti akan jatuh di bawah serangan Qin Chen. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Dia membakar sumbernya dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari batasan ruang dan waktu Qin Chen. Pada saat yang sama, serangannya melonjak dengan liar, mencoba yang terbaik untuk merobek blokade luar angkasa Qin Chen, dan meledak ke arah Qin Chen. Lord Reaper tahu betul bahwa selama dia bisa melukai Qin Chen dengan serius, dia bisa menangkapnya bahkan jika dia hanya memiliki sedikit kekuatan klon asli yang tersisa. Bahkan jika klon aslinya hancur total, masih akan ada Jenderal Ming Yan di sini, jadi dia tidak perlu khawatir Qin Chen akan melarikan diri. Jadi pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk melukai Qin Chen secara serius. Saat serangan Qin Chen jatuh, serangan maut akhirnya mengenai Qin Chen, membuat raungan yang mencengangkan. Jenderal Ming Yan yang sedang menonton di samping terkejut saat menemukan bahwa sabit kematian yang dilemparkan oleh Lord Reaper dan cahaya pembunuh hitam yang dipancarkan oleh sabit kematiannya semuanya menghantam aula sederhana yang tiba-tiba muncul di kepala Qin Chen. Aula itu bergetar hebat, tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Tidak menyebabkan kerusakan mendasar pada Qin Chen. Qin Chen sangat terkejut hingga dia muntah darah, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar hilang. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Lord Reaper juga menemukan bahwa serangannya gagal, dan segera meraung tak percaya, namun, sebelum aumannya benar-benar dilepaskan, cahaya pedang pembunuh gelap Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya sudah menimpanya. Setelah Lord Reaper membakar sumbernya, dia nyaris tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Qin Chen, tetapi tersapu oleh cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya tanpa kekuatan yang tersisa. Sabit hantu kematiannya secara langsung dimusnahkan oleh cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh di bawah serangan Qin Chen, dan cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh menyapu seluruh hantu kematian seperti lautan luas. Pada saat ini, Lord Reaper telah menghabiskan seluruh kekuatannya karena sumber pembakaran tersebut. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri saat ini. Engah. Beberapa suara terdengar, dan sosok agung Lord Reaper terus-menerus tertusuk di kehampaan. Dia menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya terkoyak oleh cahaya pedang gelap yang berisi niat membunuh. Ketika dia terus-menerus mengamuk, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Shen Ming dengan makna yang samar. Dia menunjuk ke arah Qin Chen dengan mata marah dan berkata, "Shen Ming Goski, kamu dari Istana Raja Hantu." Wajah Qin Chen sedikit berubah, seolah-olah dia telah menemukan suatu rahasia. Dengan pergantian pedang karat misterius, asal-usulnya, sekali lagi diselimuti niat membunuh yang tak ada habisnya, dengan cepat dihilangkan dan runtuh. Namun saat asal-usul klon Lord Reaper akan runtuh sepenuhnya, tiba-tiba aliran cahaya naik langsung ke langit dari asalnya, dan hendak meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan inti dari klon Lord Reaper, jelas dia ingin mempertahankan asal-usulnya dan melarikan diri dari tempat ini. Tuan Raja Hantu. Qin Chen berteriak buru-buru saat melihat ini. Saat Qin Chen berteriak dengan keras, energi hantu yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak dalam kehampaan yang tak berujung, dan kekuatan transendensi rangkap tiga menyelimuti dunia. Di dunia yang luas, telah ada Raja Hantu yang sangat besar menjulurkan telapak tangannya, langsung menembak ke asal-usul Lord Reaper. "Raja Hantu Shen Ming, itu memang kamu." Ucap Lord Reaper menunjukkan ekspresi kaget dan marah, "Beraninya kamu, Istana Raja Hantu, menyinggung pemakaman kematianku. Apakah kamu ingin mencari kematian?" "Hah? Kematian? Istana Raja Hantuku juga merupakan area terlarang,
bagaimana aku bisa takut dengan makam kematianmu? Udara sedingin es melonjak, dan telapak tangan Raja Hantu yang besar langsung menutupi asal Lord Reaper tanpa jeda atau keraguan. Dengan keras, kekuatan tatanan abadi yang tak ada habisnya melonjak, secara langsung memusnahkan asal-usul Lord Reaper, mengubahnya menjadi ketiadaan yang tak ada habisnya. Klon Lord Reaper jatuh, dan sumber kematian yang tak ada habisnya langsung memenuhi seluruh dunia. Dalam kehampaan mata air laut mati, aura kematian yang menakjubkan melonjak kemana-mana dalam sekejap. Ini adalah kekuatan kematian yang tersebar setelah Lord Reaper jatuh. Meskipun itu hanya tiruan dari Lord Reaper yang datang sebelumnya, bahkan tiruan dari Lord Reaper masih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, sumber kematian yang tak ada habisnya ditarik ke dunia kekacauan seperti sungai yang panjang, dan menghilang dalam sekejap. Asal-usul orang kuat transenden rangkap 3 adalah suplemen yang bagus, jadi bagaimana mungkin Qin Chen mau menyia-nyiakannya? Jenderal Ming Yan dan yang lainnya menatap kosong ke arah penguasa makam kematian yang berubah menjadi aura kematian yang tak ada habisnya, dan keringat dingin muncul dari belakang. Sebagai salah satu orang kuat teratas di tanah terlantar, Lord Reaper, Master Transcendent tingkat ketiga, di wilayah daratan terbengkalai, dia tidak pernah takut pada siapapun. Mereka telah mengikuti Lord Reaper selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat Lord Reaper menyusut. Tapi sekarang, salah satu klon Lord Reaper langsung dibunuh di sini. Ini sungguh mengerikan. Raja Hantu Shen Ming. Mungkinkah Raja Hantu Shen Ming ada di sini? Gumam Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya mengangkat kepala dengan ngeri. Mereka juga mendengar kata-kata marah Lord Reaper sebelum klonnya dihancurkan. Istana Raja Hantu adalah salah satu area terlarang di tanah terlantar, dan tuannya, Raja Hantu Shen Ming, juga merupakan Master Transendensi rangkap 3. Mungkinkah Raja Hantu Shen Ming datang sendiri? Jika Raja Hantu Shen Ming yang datang sendiri, maka semuanya akan masuk akal. Namun, ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat atmosfer hantu yang tak berujung di langit menghilang dalam sekejap, dan kepala kristal tengkorak hitam jatuh dari langit dan mendatangi pembudidaya hantu muda di depan mereka. Hei, Tuan Chen, bagaimana akting bawahanmu? Mirip sekali kan? Hehehe, ucap Wan Gumingzu tersenyum pada Qin Chen. Aura gelap tak berujung yang terpancar sebelumnya sebenarnya dilepaskan oleh kristal tengkorak. Tak jauh dari situ, Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya terkejut, bukankah itu berarti Raja Hantu Shen Ming mengambil tindakan? Kenapa ini kristal tengkorak yang menelan hartanya sendiri sebelumnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Saat ini, Jenderal Makam Ming Yan hampir bingung. Mungkinkah Raja Hantu Shen Ming yang telah mengambil tindakan sebelumnya disamarkan oleh kristal tengkorak di depannya? Tetapi jika itu disamarkan sebagai kristal tengkorak, dengan kekuatan Lord Reaper, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Ataukah kristal tengkorak ini adalah Raja Hantu Shen Ming? Tetapi ketika mereka terkejut dan ragu, Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius saat ini, menatap leluhur Wan Guming dengan ringan, dan berkata, itu biasa saja. Apa? Biasa saja, gumam Wan Gumingzu tiba-tiba melompat. Tuan Muda Chen, bawahan ini telah menyerap sebagian kekuatan spiritual Raja Hantu Shen Ming sebelumnya, dan berpura-pura menjadi Raja Hantu Shen Ming dengan kekuatan bawahannya. Itu bukan hal yang mudah, jangan dibilang itu biasa saja. Meskipun itu hanya tiruan dari Lord Reaper, bahkan jika dia datang sendiri, sangat mustahil untuk mengidentifikasinya. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan bangga, Tuan Muda Chen, nanti, Anda dapat membagi beberapa bagian klon asli Lord Reaper itu pada bawahan ini. Saya berjanji bahwa saya bisa berpura-pura menjadi penguasa makam kematian lain kali. Orang ini telah berada di tempat terlantar ini sepanjang tahun. Sumber tenaga sebenarnya mengandung suasana unik dari tanah terlantar yang mudah dipalsukan. Tuan Muda Chen, Anda tidak tahu bahwa ketika saya berada di bawah komando Kaisar di zaman kuno, saya dikenal sebagai Tuan Muda Dunia Bawah Berwajah 1000. Hahaha, pemuda dengan 1000 wajah. Di belakang Qin Chen, gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu? Bukankah kursi ini terlihat seperti itu? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan marah. Oke, jangan buang waktu. Ucap Qin Chen memutar matanya ke arah Wan Gumingzu, lalu melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, cepat bersihkan medan perang dan pergi dari sini. Apa yang dimusnahkan sebelumnya adalah tiruan dari penguasa makam kematian.
Tubuh aslinya pasti mengetahui semua yang terjadi di sini. Jika wujud aslinya tiba, itu akan sangat merepotkan. Tuan Chen, apa yang kamu takutkan? Dengan bawahanmu di sini, bahkan jika wujud asli Lord Reaper datang, aku pasti akan. Sebelum Wan Gu Mingzu selesai berbicara, dia melihat mata dingin Qin Chen menoleh, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Jangan khawatir, Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya serahkan kepada saya, dan saya berjanji akan membersihkannya untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Wan Guming bergegas menuju Jenderal Makam Ming Yan. Aura yang mewakili transendensi puncak tingkat ketiga ditekan dalam sekejap. Nafas ini, gumam Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya berubah warna, dan mereka buru-buru ingin melarikan diri dari sini. Tetapi bahkan klon Lord Reaper tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tempat ini, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri? Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya sangat ketakutan. Aura yang dipancarkan oleh leluhur Wan Guming di depan mereka memberi mereka perasaan yang bahkan lebih mengerikan daripada penguasa makam kematian. Ketika Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya tidak dapat bergerak, Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan dunia kekacauan berkembang secara langsung, menelan Jenderal Makam Ming Yan dan yang lainnya dalam sekejap. Di seluruh mata air laut mati, semua orang menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan Qin Chen dan sisa air laut mati di dunia luar. Qin Chen dengan cepat menyerap sisa air laut mati. Air laut mati ini sangat berharga, jadi Qin Chen tidak akan menyia-nyiakannya. Selain itu, dia juga akan menyingkirkan semua batasan yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditempatkan Qin Chen sebelumnya. Dia tidak ingin meninggalkan petunjuk sekecil apapun. Dan saat Qin Chen dengan cepat membersihkan medan perang. Pada saat ini, pemakaman kematian terletak ratusan juta mil jauhnya dari sini. Aura mengerikan naik ke langit dari makam yang berkelok-kelok ini, dan pada saat yang sama, sosok agung diproyeksikan langsung ke langit gelap yang luas. Sosok ini tingginya ratusan juta kaki, dengan sosok berkabut, dan matanya seperti dua bintang gelap, meledak dengan ekspresi kemarahan yang tak ada habisnya. Raja Hantu Sen Ming, kamu berani menghancurkan salah satu klonku. Aku berselisih denganmu. Suara kemarahan yang tak ada habisnya bergema dengan ganas di seluruh dunia. Di bawah seluruh pemakaman kematian, banyak puncak runtuh, dan bumi terbuka. Banyak orang kuat dari pemakaman kematian berlutut ketakutan dan gemetar. Tuan Reaper, apa yang terjadi? Apakah salah satu klonnya dihancurkan oleh Raja Hantu Sen Ming? Sebelum pikiran di benak mereka jatuh, sosok agung Lord Reaper tiba-tiba melangkah ke langit, dan langsung melarikan diri langsung ke dalam kehampaan yang tak berujung. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan Lord Reaper menghilang dalam sekejap. Di bawah, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pemakaman kematian masih ketakutan dan tidak berani berdiri lama setelah Lord Reaper pergi, dan jiwa mereka sangat ketakutan. Di mata air laut mati, Qin Chen telah mengumpulkan tetes terakhir air laut mati. Ketika semua air laut mati menghilang, terjadilah ledakan dan seluruh mata air laut mati langsung musnah, termasuk saluran luar angkasa sebelumnya, yang dengan cepat menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Qin Chen menyingkirkan semua batasan, dan setelah membersihkan tempat itu secara menyeluruh, dia langsung mengaktifkan kekuatan ruang dan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan mata air laut mati, di atas langit tak berujung di kejauhan, aura mengerikan menyapu dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia mendarat di mata air laut mati. Saat sosok itu jatuh, kekosongan tempat mata air laut mati berada langsung mendidih. Saat dia bangun, itu seperti awal dari mendidih, meledak dengan kekerasan yang tak ada habisnya. Sosok gelap ini adalah wujud asli Lord Reaper yang datang dari pemakaman kematian.